Itu dukun, setan itu ya. Itu bukan peruqyah, itu setan. Belum apa-apa sudah memvonis kamu ditutupi jodohnya oleh mantan suamimu, dipastikan seperti itu. Lalu minta untuk melepaskannya dengan biaya 600.000. Itu bohong. Itu tidak ada bukti. Belum ketemu kamu, jangan percaya. Kamu sehat, kamu tidak ditutupi. Ya, semua masalah dihilangkan sekarang sama Allah. Fokus itu. Semua pikiran itu hilang itu setan semua. Setan itu lemah. Kamu ke depan sehat, cepat ketemu jodoh karena walasasi Allah, karena kebesaran Allah, karena izin Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Sahabat-sahabatku, saudaraku, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya di rumah Kesubuhan Khalifah. Sebelumnya semoga sahabat-sahabatku selalu dianugerahi oleh Allah kesehatan, kebahagiaan sekaligus kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya juga ini masih suasana lebaran hari Idul Fitri ya, hari raya Idul Fitri. Meskipun agak lambat ya, sebetulnya tidak ada lambat, ini masih di dalam bulan Syawal, baru selesai 1 minggu hari raya ya, baru berjalan 1 minggu, lewat 1 minggu hari raya lebaran Idul Fitri. Juga sekedar saat itu hanya sekedar mengucapkan mohon maaf lahir batin melalui postingan di tab komunitas saya. Maka saat ini sebelum saya lebih jauh, saya ucapkan mohon maaf lahir batin kepada sahabat-sahabat semuanya, baik sahabat-sahabat yang pemikirannya sama dengan saya maupun tidak sama. Saya mohon maaf lahir batin untuk semuanya. Begitu juga sahabat-sahabatku, tidak ada beban salah maupun kehilafan untuk saya. Sahabat semuanya, di dalam suasana lebaran hari Idul Fitri ini, saya juga maafkan sahabat-sahabat semuanya. Oke sahabat-sahabatku, kali ini saya ingin berbagi ya tentang pengobatan ya, terkait dengan pengobatan. Langsung saja. Kemarin ada seorang pasien ya, dan ini menarik saya sharing di sini. Seringkali ini sering terjadi sebetulnya, cuma saya belum sempat sebelumnya. Jadi kasusnya pasien ini pasien magic ya, klinik ya, klinik bukan klinik, bukan istilah medis ya, istilahnya non medis lah. Kasusnya begini, gejalanya begini. Jadi ini seorang sahabat wanita, klien wanita. Gejalanya bukan sakit fisik ya, tapi masalah psikis, mental. Dia itu hidupnya selama beberapa tahun terakhir, kira-kira 4 tahunan ya, setelah pisah dari suaminya. Ini seorang janda, anak 1, tentunya wanita ya. Itu mentalnya itu kacau, bingung, bahkan sering gak nyambung kalau ngomong. Bahasa lain itu depresi. Itu gejala masalahnya dia tentang kesehatannya. Tapi intinya bukan itu. Yang dia pikirkan bukan masalah psikisnya apa. Nah, itu penilaian saya kan masalah psikis. Dia itu merasa masalahnya selama ini dia itu selalu gagal berjodoh. Nah, itu masalahnya. Selalu gagal berjodoh. Sehingga ketika selalu gagal berjodoh selama pasca ya pisah dengan suaminya, dia merasa dirinya masalah. Kenapa merasa dirinya masalah? Yakni masalahnya itu gagal jodoh. Itu dipicu oleh, pertama, dia itu setelah berselang waktu lama, tentunya pacaran ya, kenal dengan seorang laki ya, seorang janda lama, setahun kemudian mungkin kenal dengan seorang laki, anggaplah pacaran.
gagal gitu, mau nikah gagal pertama kali. Setelah beberapa kali dia akhirnya berpikir tentang masalah ya, gangguan di perjodohannya itu, yakni gagal berjodoh. Nah ini dipicu ditambah oleh teman-teman sekitarnya melihat kondisinya itu, memastikan bahwasanya dirinya itu diganggu ya, ada yang mengganggu, yakni ditutupi, ada yang sengaja ditutupi jalan jodohnya sehingga gagal-gagal itu. Tambahlah dia berpikir. Begitu juga ditambah lagi ketika tanya, anggaplah orang pinter, dia juga ditambah itu tentang cerita kegagalannya dia pasca pisah dengan suaminya itu. Ditambah itu diyakinkan bahwa bisa jadi ya mengarah kepada kesan yang meyakinkan itu sengaja disihir, ditutupi jalan perjodohannya. Nah ini awal permasalahannya, sehingga dia bulat berpikir bahwa dia itu mengalami beberapa kali gagal bercinta, tidak jadi nikah beberapa kali, itu menyimpulkan dirinya sengaja diganggu oleh sihir, sengaja ditutupi perjodohannya oleh sihir. Nah itu juga dijelaskan, dipastikan oleh beberapa oknum itu, baik oknum temannya maupun oknum orang pintar itu, bahwa dia itu dihalangi jodohnya sengaja disihir oleh suaminya. Ditambah lagi ketika pisah, ditambah lagi ketika pisah itu suaminya bilang, kamu pisah dengan saya, lihat kalau dapat jodoh. Nah jadi ada kata-kata semacam itu yang betul-betul menghunjam di hatinya. Tapi seandainya tidak ditambah oleh teman-teman sekitarnya dan beberapa orang pinter itu tidak, beberapa lupa, itu bisa lupa kata-kata itu. Tapi setelah itu ditambah oleh teman-temannya yang wah itu dihalangi jodohnya oleh suaminya, kan pas suasana pisah dengan suaminya ya, jadi arahnya yang menghalangi jodohnya adalah suaminya. Ditambah orang pinter itu juga bilang, beberapa oknum orang pinter yang disebut orang pinter, ahli orang supranatural lah, oleh suaminya. Jelas-jelas diyakinkan itu dihalangi oleh suaminya, sengaja dibuat oleh suaminya melalui sihir ya, melalui klinik, melalui magic, black magic. Nah di situ dia awal kali masalah sebetulnya kepikiran itu. Sambil berkepikiran dia, sambil kenal laki-laki, gagal lagi, tambah tidak pede lagi karena sudah terdoktrin di dalam bawah sadarnya bahwa dia diganggu, ditutupi jodohnya. Ini poinnya, ditutupi jodohnya sengaja dengan sihir. Gua itu akhirnya ketika kenal laki-laki ya tambah gak pede, gagal, tambah sering banyak gagal. Ketika saya tanya berapa kali kira-kira mbak dalam 4 tahun itu, 4 tahun itu gagal ada 20 kali ya. Waduh banyak sekali ya. Padahal kan kegagalannya belum tentu apa gitu ya, belum tentu magic itu, apalagi dipastikan sengaja ditutupi jalan dojonya oleh suaminya. Wah itu bahaya. Nah itu sahabat-sahabat, kasusnya orang ini. Mungkin juga sahabat-sahabat pernah dengar atau melihat sekitarnya terjadi seperti ini. Kan sering terjadi seperti ini. Saya juga di sini sering. Cuma pas saya sempat cerita tentang ini. Nah itu masalahnya. Jadi akhirnya dia kacau. Sedangkan dia juga kondisinya ditambah lagi kekacauannya, dia bapak ibunya meninggal dengan mbahnya saja, mbah lakinya. Dan itu yang menopang hidupnya. Dia selama itu juga tidak bisa bekerja. Padahal dia punya anak kecil. Udah tambah kacau. Jadi nganggur, kepikiran itu, sekitarnya bilang, semua teman-temannya memastikan dia dihalangi jodohnya. Padahal kalau kita berpikir, makanya saya adakan edukasi, atau walaupun agak kasar kemarin, agak apa ya, bukan agak kasar, bahasa yang agak frontal sedikit, bahwasanya dia gagal selama 4 tahun ini bukan mesti karena disihir, bisa jadi karena ya apa ya, ya bagi saya mentalnya dia itu, justru mentalnya dia itu ditambah pemikiran tadi, kepastian black magic itu, sehingga dia kenal laki-laki aja langsung sudah ingat mentalnya tentang dihalangi jodohnya. Ya sudah gak pede, mesti orang gak pede mesti nanti salah 3 kan, sehingga tidak membuat bisa mengurangi atau bahkan tidak bisa membuat laki-laki juga suka ke dia sehingga tidak mendekat ke dia, kan bisa jadi sudah pengaruh mentalnya gara-gara poin tadi, kata-kata disihir, dihalangi jodohnya. Jadi tambah gak pede,
sampai 20 kali lebih konon. Jadi bisa itu disebabkan karena memang senyap mental walaupun tidak ada sihir. Karena sudah ada kata-kata tadi, kata-kata yang memastikan sihir dari teman-temannya sekitarnya dan tetangganya, dan juga apalagi oknum supranatural itu. Nah itu kasusnya orang itu menurut saya awal kali ya yang menyebabkan dia itu kacau. Sudah tambah kacau, tambah hari tambah kacau. Sudah pengangguran, mikir itu curhatnya di medsos. Yang nomor 2, jadi satu mental. Nomor 2, kondisi diri. Dia juga dibandingkan. Kenapa Mbak membandingkan itu kegagalan cinta itu kok bisa sekarang? Gitu loh. Kok bisa memastikan itu disihir? Kenapa kok tidak berpikir alami? Entah karena mungkin mohon maaf sampean pengangguran, saya nggak ada laki suka atau yang lain. Ya sebetulnya saya agak kasar sih. Sebetulnya mungkin darah fisik, pas kebetulan aja secara fisikal juga laki-laki pas tidak suka gitu loh yang 20 itu. Ya agak kasar sih, tapi saya harus ngomong karena harus logis. Saya mohon maaf ke dia walaupun ngomongnya agak terus terang ya. Agak gimana gitu loh ya, agak mungkin perasaan. Tapi harus saya jelaskan karena edukasi biar nggak berpikir sisi magic saja. Mungkin ya memang kebetulan, mungkin mbaknya secara kebetulan saja 20 orang itu pas yang memandang fisiknya mbak tidak sesuai gitu. Masa saya mau bilang apalah tentang fisik kan nggak mungkin ya, agak halus juga sih, saya juga ngerti. Saya jabarkan semuanya, karena ini edukasi. Tujuan saya biar tidak fokus kepada black magic. Kalau fokus black magic, motif-motif lainnya kan terhalangi, gitu. Sedangkan motif black magic itu kegagalan jodohnya itu nggak jelas. Nggak jelas, nggak pasti, kira-kira saja atau bahkan halusinasi, tidak berdasarkan apa-apa, tiba-tiba dibilang disihir, dihalangi jodohnya. Itu kan kesimpulan yang halu, sudah pasti halu itu bagi saya. Dan itulah justru yang membuat dirinya semakin terpuruk mentalnya. Nah itu sahabat-sahabatku. Kemudian saya gambarkan edukasi, saya logikakan. Ya bisa jadi mungkin laki-laki pas memandang sampean itu tidak berkarya, tidak bekerja, sehingga membuat tidak suka dan dia mengundurkan diri atau tidak mau kenal dengan sampean atau menjauh dari sampean. Artinya tidak mau berjodoh dengan sampean. Atau karena mungkin secara fisikal pas mereka itu tidak suka, sehingga baru kenalan sudah tidak suka, dia mundurkan diri atau sudah tidak mau kenal, atau terlanjur kenal lalu meninggalkan dikit-dikit. Bisa jadi karena tidak sesuai dengan fisik. Nah pas kebetulan sampean juga berperasaan menyimpulkan gagal. Padahal belum tentu orang mendekat mau bercinta atau mau berjodoh, jangan-jangan cuma berteman. Kemudian Anda yang menganggap karena perasaannya sudah seperti itu dalamnya, menganggap itu mau nikah, kemudian ketika dia pergi dianggap gagal nikah. Saya edukasi, karena bagi saya edukasi paling penting di dalam terapi pengobatan rumah kesubuhan Khalifah. Nah itu. Nah terakhir kali ini lebih penting lagi sahabat-sahabatku. Sebelum ke saya dia itu ya minggu ini ya dia itu lebih parahnya lagi, tambah bingungnya. Dia itu tanya tentang terapis peruqyah itu di medsos. Hanya ada yang menunjukkan saya, ngetak saya di FB itu. Sebelum ke saya itu banyak yang dianjurkan, termasuk yang lain. Nah salah satunya karena beban dana. Ada seorang yang ahli supranatural, bukan malah ahli ruqyah ya, ahli peruqyah ya. Dia akan mencari peruqyah. Ada seorang yang peruqyah yang dia datangi, yang ditag di FB itu sama teman-temannya, lalu ia datangi, lalu dia hubungi, bukan datangi, hubungi. Perutnya dihubungi, sudah nyambung. Tidak ada sebab apa-apa, tiba-tiba peruqyahnya sudah menyimpulkan bahwa kamu disihir, ditutupi jodohnya oleh mantan suamimu. Nah ini yang paling bahaya sekali, yang paling memukul dirinya, yang paling menambah dirinya itu terpuruk dengan mentalnya itu. Dipastikan melalui via ponsel, WA atau chat, kamu betul ada sihirnya, jin sihirnya yang menghalangi jodoh kamu, dan itu perbuatan mantan suamimu. Lah bahaya kan? Coba belum ketemu cuma chat, baru dihubungi mau ruqyah, tiba-tiba ruqyahnya bilang seperti itu. Ini bahaya sekali. Ini apa dasarnya orang ruqyah? Sudah ruqyah, mengatasnamakan ruqyah lagi. Nah bagi saya ini bukan ruqyah. Ruqyah itu kan pakai ayat-ayat, nggak mungkin tiba-tiba menyelupkan seperti itu. Gaya seperti itu kan gayanya dukun.
Begitu juga dukun bagi saya juga kontroversi. Dukun itu seperti apa? Artinya dukun yang dikit-dikit jin itu saja. Tidak semua dukun yang dikit-dikit jin ya. Ya sejenis itulah. Anggap dukun apa ya? Ya anggap dukun lah, dukun black gitu, dukun hitam gitu aja. Jadi dukun hitam karena istilah dukun itu kan ada yang mengistilahkan bukan yang itu gitu dia. Anggaplah saya dukun hitam, black dukun gitu. Sebetulnya dia itu black dukun hitam yang biasa ketemu orang, ini aja dia ada jinnya, ini disihir, apalagi dipastikan ini disantet itu, ini disantet ini dipelet itu, ini dipelet ini, kayak seperti itu. Tiba-tiba belum ada apa-apa, cuma chattingan, kamu ditutupi jodohnya melalui sihir oleh mantan suamimu. Wah ini bahaya. Ini bukan ruqyah, tapi oknum ruqyah. Sebetulnya dukun hitam, dukun aliran hitam yang mengatasnamakan peruqyah biar agak halus gitu, biar agamis spiritualis gitu. Wah terpukul ya, tambah bingung. Parahnya lagi, jinnya itu bisa dikeluarkan dengan biaya 600.000. Nah, tapi lumayan ya, bukan berjud-jud kayak oknum kus dopol. Anggap ini oknum peruqyah dopol ya. 600.000. Nah, namanya orang tidak punya kerja, hidupnya dengan mbahnya. Ya sudah, akhirnya sampai dia curhat jual HP gitu ya, jual HP gitu. Hanya banyak yang mengingatkan masih punya saudara, hanya tidak jadi. Selain karena jarak jauh, ya alhamdulillah selamat. Hanya karena jarak jauh, dia kan mentalnya nggak begitu sehat. Jadi untuk pergi jauh itu dia kurang sehat lah, anggaplah kurang sehat itu batinnya ya. Gak jadi. Jadi ini aneh, ini kasus ini sering terjadi. Dipastikan penyakitnya, dipastikan dananya. Wah ini loh. Udah ada kepentingan di situ, kepentingan materialistik, kepentingan duniawi ya. Sudah dipastikan sendiri oleh oknumnya, oleh dukunnya. Kamu diikuti jin ini, cara mengeluarkannya dananya segini. Waduh, itu masih lumayan kan. Ini kan sering terjadi, biasanya berjuta-juta, 15 juta, 25 juta gitu ya. Ini masih 600.000. Mungkin masih mikir mungkin ya, oknum ruqyahnya itu. Jadi itu oknum ruqyah. Jadi kalau ada ruqyah, ini banyak sering terjadi. Dikit-dikit kayak apa ya? Kayak apa namanya itu? Lihat, wah ini ada jinnya. Itu kalau ada ruqyah seperti itu bukan model ruqyah yang Islami, tapi ruqyah rasa dukun. Oknum ruqyahnya oknum, aslinya adalah dukun hitam, black dukun ya. Itu bahaya. Yang untungnya tidak ke situ. Kemudian saya terapi, singkat cerita saya terapi. Bagi saya, oh iya kalau zamannya Rasulullah ketika kena black magic, ketika Rasulullah kena sihir di kepalanya itu ya, di yang pakai buhul itu kan yang mengabari itu informasi itu kan malaikat Jibril, bahwanya si fulan ini kena sihir ya oleh siapa, kemudian ditaruh di sumur apa gitu ya, marwan apa sumur apa itu, melalui mayang kurma gitu ya, itu kan malaikat Jibril. Kalau orang tiba-tiba, apalagi tiba-tiba, oh ini kena sihir ini oleh ini, waduh itu halu itu malaikat Jibril ya. Jadi tidak ada ceritanya zamannya Rasulullah secara riwayat itu yang menunjukkan bahwa Rasulullah kena sihir itu malaikat Jibril langsung, yang diberi wahyu oleh Allah, yang diberi petunjuk oleh Allah langsung. Pokoknya Nabi itu kena sihir melalui buhul ya, melalui buhul, bukan ada jinnya di kepalanya Nabi, bukan. Nah ini enggak, sekarang kan modelnya tiba-tiba tidak ada apa-apa, kamu ada jinnya, kamu kena santet jinnya di kepala, di bawah itu kayak seperti itu. Jadi itu sudah model halu, enggak ada dasarnya ya. Di dalam agama enggak ada dasarnya, apalagi dipastikan kena ini kena itu. Jadi tidak ada ceritanya manusia itu siapapun menunjukkan ini kamu kena sihir oleh ini, wah itu bahaya, itu fitnah setan, itu penyakit lebih parah lagi karena itu fitnah. Sudah jelas fitnah, enggak ada landasan keilmuannya, enggak ada dasar hukumnya. Secara dalil maupun riwayat orang memastikan itu dirinya ada jinnya, ada jin santetnya jenis ini dikirim oleh ini, itu setan, itu justru penyakit yang lebih parah daripada penyakit yang sedang diterapi, yang sedang diderita oleh pasien. Nah itu sahabat-sahabatku, itu yang terjadi pada saudari itu. Nah akhirnya karena bagi saya itu saya manusia bukan malaikat yang tidak dapat petunjuk untuk mengetahui jenis jin sihir di tubuh seorang pasien dan siapanya yang nyantet atau yang nyihir, maka saya pakai biasa-biasa saja sesuai dengan syariat. Ya sudah, apapun gangguannya, masalahnya entah
Bukan berarti saya mengingkari adanya sihir, santet itu jelas. Cuma tadi kepastian jinnya jenis ini, di sini letaknya, dan yang nyihir ini itu gak ada landasannya. Tapi kalau masalah sakit kena santet itu ada landasan dalilnya dan riwayat tentang Rasulullah, itu jelas, percaya. Cuma jenisnya itu kepastian tadi yang detail-detail itu tidak ada dasarnya. Nah, bagi saya karena seperti keilmuannya saya pahami, maka apapun gangguannya, entah dia kena sihir ataupun sekedar kena mental dari ucapan-ucapan itu, saya terapi dengan edukasi ya seperti ini. Saya jelaskan, saya pakai doa-doa, pakai ruqyah lah bahasa gamblangnya, juga pakai edukasinya karena tidak jelas detailnya jinnya yang nyihir apa ketika nanti dia reaksi. Begitu juga reaksinya bisa jadi karena memang ada unsur magic di dalam tubuhnya, bisa juga karena karena sugesti. Dan itu masalah gaib. Masalah manusia namanya masalah gaib, manusia itu tidak ada yang bisa memastikan, namanya tidak kelihatan. Karena tidak bisa kelihatan, maka bagi saya pribadi ya sudah, diterapi dengan doa batiniah, ya ruqyah itu juga edukasi seperti ini. Jelas, entah apapun reaksinya nanti karena reaksi energi magic maupun sugesti, ya sudah, pokoknya intinya bagaimana sembuh dengan cara yang sesuai dengan keilmuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak halu-halu seperti itu. Ya kemarin setelah ini saya ikutkan videonya, saya pakai media doa air ya, tapi berupa minyak ya. Cair, benda cair berupa minyak yang diminumkan karena memang seorang wanita ya. Saya belakangan kalau wanita itu meruqyah wanita itu tidak begitu menyentuh ya, tapi pakai media seperti air karena saya punya media sendiri yaitu minyak warisan dari leluhur, yakni minyak kesampi. Saya minum minyak kesampi. Nanti kalau ada entah karena ada unsur energi magic, black magic ataupun sugesti, ya sudah, punya sembuh. Reaksi seperti itu. Hanya reaksi, memang betul-betul reaksi. Atau walaupun nanti magic pun reaksi sudah, berarti kan kita akan berpikir, oh betul dia reaksi, kok reaksi aneh, bukan fisik berarti itu kena sihir betulan. Ya walaupun kena reaksinya menunjukkan itu adalah black magic, sihir, tapi kan tidak mesti itu adalah jenis sihir yang menghalangi jodohnya, atau mungkin ada unsur lain, entah karena kedengkian siapa, ketidaksukaan siapa, entah karena santet atau pelet yang lain, kan nggak tahu juga. Long itu sekali-kali masalah gaib. Yang jelas pada intinya apapun reaksinya, jenisnya bagaimanapun gangguannya, dari reaksi itu saya tetap lakukan doa, memohon apapun masalahnya akan diangkat oleh Allah, baik jin penutup, sihir penutup, jenis jin apa, tidak ngurus, atau sugestivitas semata, reaksi sugestif saja, muntahnya nggak tahu, mungkin dia karena sudah sering melihat ruqyah di TV muntah, sehingga dia ada saya di ruqyah muntah, minum minyak ruqyah muntah, sehingga sugesti walaupun tidak ada gangguan magicnya, nggak ngurus. Yang jelas pada intinya bagaimana dia sembuh sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah, cara-cara yang syariat. Itu sudah, kemarin pakai media doa kesampi ya, minyak kesampi itu hanya memang muntah-muntah. Ya sudah, saya nggak ngurus tuh, kamu kena sihir, kamu tersugesti gak, udah, apapun penyakitnya, gangguannya, masalahnya, Allah mengangkat melalui media doa itu, minyak itu, melalui bacaan-bacaan itu. Akhirnya alhamdulillah selesai muntah-muntah. Nah itu sahabat-sahabatku ya. Sekali lagi, bagi saya di sini edukasi dan doa itu basic pengobatan saya, baik fisik maupun non fisik, medis maupun non medis, sihir maupun non sihir. Pokoknya apapun penyakitnya, basic saya di sini adalah doa. Jadi ruqyah itu bagi saya di sini di rumah Kesepuhan Khalifah bukan teknik terapi. Jadi bukan teknik terapi ini ya. Ruqyah itu yang pertama bukan teknik terapi, tapi dasar dari pengobatan saya. Apapun saya ngobati stroke, saya ngobati kanker fisikal, murni fisikal, saya tetap baca Bismillahirrahmanirrahim, ruqyah. Karena Al-Quran bagi saya bukan teknik pengobatan, tapi landasan kehidupan apapun harus berdasarkan Al-Quran. Memulai dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sahabat-sahabatku, semoga ini menjadi pelajaran ya. Jadi kalau sahabat-sahabat mengalami seperti itu, semoga ini jadi gambaran ya. Banyak ini terjadi, itu hanya pemikiran halusinasi oknum saja. Jadi kalau ada ruqyah yang seperti itu, jenisnya itu bukan ruqyah, tapi oknum ruqyah. Sebetulnya adalah dukun. Itu dukun black magic, dukun hitam. Sekali lagi saya bilang istilah dukun hitam karena banyak orang-orang juga bijaksana yang memang caranya sesuai syar'i, islami,
tapi dia disebut dukun gitu ya. Dia memahami dukun, ada beberapa yang memahami dukun bahwa dukun itu diistilahkan dengan duduk dukun. Nah, itu kan dukun. Jadi sulit karena istilah dukun sendiri adalah kontroversial. Istilah dukun sendiri adalah kontroversial. Makanya yang saya maksud ini dukun black magic itu, yang dikit-dikitin pakai cara-cara ritual yang aneh-aneh, pakai minyak berapa harganya, pakai alat ini, pakai mandi kemana aneh-aneh itu ala dukun, dukun hitam ya, saya istilahkan dukun hitam. Demikian sahabat-sahabatku, semoga ini menjadi gambaran ya, walaupun mungkin agak hambar atau gimana bahasanya, terserahlah, semoga ini bisa dipahami. Ntar lagi saya ikutkan videonya ya, di situ ada edukasi, saya kalau nerapi edukasi banyak edukatifnya, karena bagi saya ilmu pemahaman itu adalah obat yang paling mujarab. Paham atau keilmuan adalah obat paling mujarab, sehingga kalau orang sembuh bukan hanya sembuh saat itu, tapi selanjutnya orang bisa menyikapi kesehatannya dengan sendirinya dengan pemahaman yang sudah diedukasi itu. Kalau ruqyah, tiba-tiba sudah diruqyah tanpa edukasi, keluar muntah-muntah, tapi tidak paham tentang dirinya, tentang penyakitnya, tentang indikasi-indikasinya, ya sudah, besok sakit lagi. Tapi kalau edukasinya yang luas tentang ininya itu, maka dia akan bisa menyikapi kesehatannya selanjutnya, sehingga kalau sembuh secara lebih lama, betul-betul sembuh, juga punya pemahaman. Demikian sahabat-sahabatku, semoga ini menjadi gambaran yang bermanfaat tentang kasus ini khususnya ya. Salah kurangnya mohon maaf, sekali lagi mohon maaf lahir batin walaupun sudah agak lambat. Salah kurangnya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat, diulang-ulang sampai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, subhanallah walhamdulillah, adadul qalbi wa ridha nafsi wa zinata nafsi wa midad kalimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakinmu muntahan terus. Ya sudah, muntahkan. Pikir yang kamu pikir selama ini, mungkin kamu berpikir di pageri tidak dapat jodoh, pikir, sekarang keluarkan dengan minyak ini, minyak kesampi yang diminum itu. Terus minyak kesampi itu minyak doa itu bisa mengeluarkan dengan izin Allah, bisa mengeluarkan penyakitmu yang selama ini kamu pikir itu. Pikir kalau ada jin di tubuh kamu itu keluar dengan minyak itu, dengan kebesaran Allah melalui minyak itu. Minyak itu sudah ada di tubuh sampean, diminum sampean, mengalir ke darah sampean. Jin setan di situ kalau ada keluar semua, kalau nggak keluar musnah. Semua ikatan itu terlepas. Pikir itu apa yang merasa kamu berat itu, dipageri orang kayak dia diganggu mantan suaminya, katanya dukun itu, dia apa, semuanya itu lepas, semuanya itu musnah, sudah nggak ada di pikiran kamu. Kamu sehat, Allah menyehatkan kamu, Allah melindungi kamu, Allah mempercepat kamu ketemu jodoh dengan baik, kamu sehat lahir batin. Terus keluarkan, niatkan semuanya, semua. Terus itu minyak kesampi, minyak doa sudah ngalir di darat kamu. Terus tidak ada setan jin yang kuat itu menghadapi itu, karena itu minyak doa, minyak yang ada bismillahnya, minyak yang ada al-fatihahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sihir itu lemah, setan itu lemah, pelet itu lemah, apapun jenisnya, terus keluarkan. Pelet itu lemah, sihir itu lemah, setan itu lemah. Kalah dengan doa, kalah dengan bismillah ya. Tidak apa-apanya dibandingkan dengan bismillah, tidak ada apa-apanya dengan energi doa yang sampean minum itu. Semua keluarkan, niat mengeluarkan penyakitmu, bebanmu, masalahmu selama ini. Terus fokus. Kamu menjadi sehat lahir batin, beban-bebanmu sudah tidak menjadi pikiran. Masalah, penyakit atau gangguan apapun sudah tidak ada lagi, baik di dalam pikiran maupun ada sungguhan, sehingga kamu hanya sehat, bahagia lahir batin. Kamu pede ke depan, kamu oleh Allah dijadikan jodoh cepat dapat. Allah menurunkan jodohmu, mempertemukan jodohmu, jodoh yang baik. Tidak usah kepikiran lagi, dengan sendiri nanti Allah mengirim jodoh untukmu yang baik. Kamu dapat kegiatan yang positif, yang baik, jodohmu cepat ketemu dengan baik. Itu dengan ulas asih Allah, kehendak Allah, kebesaran Allah. Terus A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang kamu pikirkan kata dukun itu bukan peruqyah, itu dukun itu. Tiba-tiba sudah menganggap kamu hanya melalui ponsel, menjadikan memvonis kamu kena pelet, ditutupi jodohnya sama mantan suami. Itu ngawur, itu halu, gak ada bukti. Belum ketemu kamu, belum nerapi kamu, tiba-tiba bilang itu. Lalu dia minta biaya 600 untuk mengeluarkan itu bohong, itu sudah halu, itu sudah mengganggu pikiranmu, itu tidak usah dipercaya. Itu setan, itu bagian dari setan, itu dukun setan itu ya. Itu bukan peruqyah, itu setan. Belum apa-apa sudah memvonis kamu ditutupi jodohnya oleh mantan suamimu, dipastikan seperti itu. Lalu minta untuk melepaskannya dengan biaya 600.000. Itu bohong, itu tidak ada bukti. Belum ketemu kamu, jangan percaya. Kamu sehat, kamu tidak ditutupi ya. Semua masalah dihilangkan sekarang sama Allah. Fokus itu, semua pikiran itu hilang, itu setan semua. Setan itu lemah. Kamu depan sehat, cepat ketemu jodoh karena walasasi Allah, karena kebesaran Allah, karena izin Allah. Terus Mbak, fokus sampai kamu tidak muntah, sampai kamu bersih, sampai kamu merasa plong. Sebelum kamu plong atau masih ada gangguan di dalam tubuh kamu, atau masih ada pikiran beban di dalam tubuh kamu, di dalam pikiran kamu, maka tidak akan pernah berhenti muntah itu, kecuali sudah bersih sampai plong. Terus kamu sehat, selesai sehat, tidak ada pikiran beban lagi. Terus kamu pede, kamu cepat ketemu jodoh karena Allah, karena kehendak Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus Pak, fokus, niatkan mengeluarkan semuanya dengan kebesaran Allah. Fokus ke Allah. Allah mengangkat semuanya, beban, masalah, gangguan lahir maupun batin. Setelah ini kamu sehat, bahagia, cepat ketemu jodoh karena rahmatnya Allah. Terus fokus, tidak ada yang tersisa gangguan, beban sedikit pun, apalagi sekedar setan, pelet, santet, gak ada. Selesai semuanya, kamu sehat karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fokus terus sampai bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pikir dari ujung kaki sampai perut, sampai dada, sampai leher, sampai kepala, semuanya terangkat gangguannya, apapun gangguannya Mbak.
baik gangguan bawah sadar maupun sihir, santet, pelet, semuanya terlepas, semuanya bersih, diangkat oleh Allah karena kebesaran Allah, karena welas asihnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Semua gangguan terangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di kaki, yang di perut, yang di dada, yang di leher, yang di kepala, di pikiran itu, di pikiran semuanya terangkat. Setan lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Setan itu lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu disehatkan sama Allah, diangkat semua gangguannya Mbak sama Allah, lahir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Ke depan cepat ketemu jodohnya oleh Allah, diketemukan jodohnya secara cepat oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampean sehat, sampean bahagia, sampean tercapai segala hajat dan dilindungi sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sehat, sehat, dilindungi, sehat, bahagia, sehat, bahagia, dilindungi, sehat, bahagia, dilindungi. Bismillahirrahmanirrahim. Semua gangguan terlepas, semua gangguan terlepas, semua gangguan terlepas, semua gangguan terangkat, diangkat oleh Allah, diangkat oleh Allah karena kebesaran Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sehat lahir batin, kamu sehat lahir batin, pikirannya plong, hatinya jembar, tercapai segala hajat, dilindungi sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Semuanya fokus. Yang di kepala, yang di kepala semuanya, yang di otak kepala semuanya, semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di otak keluar gangguan, semua gangguan yang di otak keluar, yang di sisi kepala keluar, semua yang dari sisi tubuh keluar, semuanya diangkat oleh Allah. Kalau tidak keluar musnah, kalau tidak keluar musnah. Bismillahirrahmanirrahim. Gangguan sihir, santet musnah. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu sehat, kamu bahagia, kamu dilindungi. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tercapai segala hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Terbuka semua jalan kebaikan, terbuka semua jalan hajat berkah. Ketemu jodoh terbuka secara cepat dan baik oleh Allah karena rahmatnya Allah, karena kebesarannya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya di kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya di kepala keluar. Yang mengganggu pikiran keluar. Yang mengganggu membisikkan perasaan negatif-negatif, setan-setan keluar, musnah, terlepas. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Cepat ketemu jodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagia, sehat lahir batin, selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat, sehat, sembuh, sehat, selamat, dilindungi, bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Rahman ya Rahim. Subhanallah walhamdulillah adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Subhana man ihtaja bi jabarutihi an khalqihi fala ainun tarahu la nida wa la siwa. Ambil tisu, bersihkan ya. Bersihkan plong.